Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi, Yulia Nursari. Silahkan Anda like dan subscribe dulu sebelum kita lanjutkan ke penjelasan tentang cara menggunakan fitur Webex. Silahkan di subscribe dulu supaya Anda dapat menonton video-video saya yang berikutnya. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan cara peserta bergabung di Webex. Nah, peserta itu bukan hanya sekedar bergabung saja, tetapi harus tahu bagaimana kalau kita sudah berada di ruangan rapat virtual. Nah, untuk itu mari kita mengenal fitur-fitur Webex itu ada apa saja dan untuk apa saja dan bagaimana cara penggunaannya. Marilah kita mulai. Boleh dengan membuka browser atau kalau yang HP klik aplikasi Webex-nya, atau boleh juga dengan klik link yang sudah tersebar di grup WA. Nah, sekarang saya masuk ke grup WA. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan cara bergabung itu melalui copy link di URL. Jadi linknya dikopikan ke URL. Dan yang kedua dengan memasukkan nomor meetingnya. Nah, sekarang saya akan masuk ke room Webex, yaitu dengan cara hanya mengklik saja link yang sudah ada di WA kita. Jadi kalau di WA kita sudah ada link yang berwarna biru seperti ini, artinya itu bisa kita langsung akses, asalkan sudah terdapat aplikasi di HP ataupun di laptop. Nah, sekarang saya akan klik link ini. Nah, kita klik link ini, maka langsung akan tersambung ke dalam ruangan yang kita akan mengikuti acara tersebut. Nah, ini sudah langsung tersambung ke ruangannya. Kemudian sekarang kita join. Jadi untuk klik link itu tidak usah memasukkan lagi nomornya. Tinggal pilih join. Nah, kita sudah mau masuk. Ini sudah di gerbang. Kita tinggal pilih join meeting. Karena saya ini yang punya ruangan, sehingga di sini munculnya start meeting. Nah, tapi saya masuk ini adalah sebagai peserta. Nah, kita pilih join meeting atau ini start meeting. Nah, jadi awal kita masuk adalah ini tadi ya. Tunggu, sedang mengkoneksi. Nah, setelah seperti ini, tadi sebelumnya, pada video sebelumnya, saya hanya menjelaskan cara masuknya saja. Sekarang bagaimana setelah kita masuk ke dalam ruangan. Nah, kalau terlihat ini seperti ini, belum ada mikrofon, maka kita pilih dulu ini, yang titik 3. Ini ada more option. Kita pilih ini. Kemudian pilih audio connection. Kita pilih, klik, kemudian use computer for audio. Nah, kita pilih ini. Kita hubungkan atau pilih connect. Ini ada tulisan you are mute, artinya kita sedang tidak nyala, mikrofonnya sedang mati.
Nah, tandanya kalau mikrofon kita mati berwarna merah. Ini juga video kita. Jadi ini ada mikrofon, ini ada video, ini untuk share screen atau share konten. Kemudian ini adalah kita kalau mau melihat partisipan atau peserta seluruhnya. Ini adalah menu untuk chat. Untuk chat dengan semuanya ada di sini. Ini tadi untuk awal masuk memilih more option, ada pilihan. Nah, yang ini adalah untuk meninggalkan ruangan. Jadi kalau kita mau keluar ruangan, pilih yang ini. Nah, sekarang kita mulai dari sini. Jika kita ini di unmute, maka nanti mikrofon kita akan menyala. Saya coba unmute, tapi nanti saya langsung mute-kan lagi supaya tidak mengganggu ke suara perekamannya. Nah, ini artinya mikrofon kita nyala, warnanya hitam. Saya matikan lagi. Nah, ini videonya. Kalau kita mau menampilkan wajah kita di ruangan, nah, kita tinggal pilih ini, Start My Video. Kita pilih ini. Nah, nanti akan terlihat. Nah, ini saya sudah muncul. Artinya wajah kita ada di ruangan, terlihat. Saya matikan lagi ya. Ini sementara saya matikan dulu. Nah, berikutnya ini untuk share konten. Jadi kalau seorang presenter ataupun host bisa mematikan share konten ini untuk peserta, bisa juga menyalakannya. Kemudian ini yang gambar orang di sini adalah partisipan. Kalau kita pilih ini, nah, maka muncullah partisipan di sini. Karena ini partisipannya hanya ada 2, satu saya sebagai host, dan yang kedua saya sebagai peserta. Kita bisa melihat ada berapa orang tertera di sini. Kemudian ini ada search, kita bisa mencari nama, misalnya kalau kita ingin mencari teman kita apakah ada di sini, bisa dilihat di sini atau bisa di scroll ini di bagian ini ke bawah. Atau tinggal klik nama di sini nanti akan muncul. Nah, itu untuk fitur partisipan. Nah, sekarang yang ini adalah untuk chat. Ini untuk chat with all, berarti untuk chat dengan semua peserta. Kalau saya klik ini, nah maka ini ada chat with all. Kita kalau mau bertanya, biasanya kalau dalam acara seminar, boleh bertanya melalui room chat. Nah, kita ketikkan di sini pertanyaannya. Setelah selesai, kita ketik pertanyaan. Contoh misalnya, saya ini mengetikkan, nah, contoh saja, kemudian kita enter. Nah, maka muncullah apa yang kita tuliskan di room chat ini. Dan ini akan terbaca oleh host ataupun oleh presenternya. Yang lain pun, peserta lain pun juga akan melihatnya karena ini chat untuk semuanya atau chat yang ditujukan untuk setiap orang.
Nanti ada bagaimana kalau kita mau chat dengan seseorang secara pribadi, itu ada. Nah, ini untuk room chat untuk semua. Tadi yang ini sudah, ini dalam ini untuk operasi, untuk tadi pas waktu masuk untuk audio connection, dan ini untuk host atau yang punya ruangan. Nah, kita kembali ke ini, ke partisipan. Kita lihat di sini, kalau kita buka partisipan, kita sebagai peserta. Nah, ini di sebelah kanan ada titik 3 ya. Ini tandanya kalau mikrofon merah berarti mati. Kalau ini saya pijit jadi hitam atau jadi biru di sini, nah itu artinya nyala. Kalau kita mau mematikan, kita boleh mute lagi, boleh mute di situ atau boleh di sebelah sini, di bawah sini. Kemudian di sini ada tanda chat. Nah, ini chat kalau kita mau chatting dengan salah satu dari peserta, kita gunakannya ini. Nanti kalau kita pilih ini seperti ini, nanti muncul nama-nama peserta. Itu karena pesertanya di sini hanya 2, maka yang tertera di situ hanya chat with Yulia Nursari yang sebagai host. Nah, kalau ada peserta lain, di situ akan banyak muncul nama-nama peserta lain, dan kita kalau ingin chat dengan seseorang tinggal pilih di situ, kemudian pilih namanya. Maka kita nanti kalau ngetik pesan, maka akan sampai di orang yang kita pilih tadi. Nah, itu fitur yang ada di partisipan. Kemudian yang ini muncul seperti ini apabila kita yang mempunyai ruangan atau kita sebagai host. Akan muncul seperti ini. Kita host itu bisa memindah-mindahkan fungsi dari sebagai host atau memindahkan ke presenter. Kita perhatikan sekarang di sini. Nah, kalau kita buka partisipan, kita suka melihat ada bola di sini. Nah, apa ini cirinya ada bola? Nah, ini bola di sini, ini fungsinya. Kalau bolanya ada di host, maka host ini bisa share screen. Nah, kalau saya ini pindahkan, bola ini saya pindahkan. Jadi yang bisa memindah-mindahkan bola adalah host. Saya tarik bola ini ke Yulia Nursari yang sebagai peserta. Nah, kemudian nanti akan muncul ini. Apakah kamu ingin mengganti presenter ke Yulia Nursari? Nah, kita klik OK kalau kita memberikan bolanya ke presenter. Nah, maka saya menjadi presenter atau menjadi host. Nah, ini fungsi bola ini kita bisa share screen. Nah, itu ciri bola. Jadi kalau kita ada di ruangan Webex, biasanya bola itu suka berpindah-pindah. Nah, itu adalah supaya orang yang atau peserta partisipan yang ada bolanya bisa melakukan share screen. Kemudian ini, kalau kita lihat ini ada tangan, ini ada raise hand. Kalau kita klik kemudian ada tulisan raise hand, artinya kita tidak sedang acung tangan. Tandanya hitam. Jadi kalau tangannya hitam berarti kita tidak mengacungkan tangan.
Nah, kalau kita klik ini, nah itu biru artinya kita mengacungkan tangan, dan nanti host akan melihat. Yang mengacungkan tangan biasanya yang ingin bertanya, kadang suka mengacungkan tangan dulu, kemudian nanti dipersilahkan oleh host, baru kita menyalakan mikrofonnya. Nah, saya lower hand lagi. Nah, hitam lagi artinya tidak sedang mengacungkan tangan. Nah, sekarang bolanya saya pindahkan lagi. Kalau misalnya sudah selesai, ini saya pindahkan ke host kembali. Klik OK. Nah, saya jadi peserta lagi di sini. Nah, sekarang biasanya peraturan di sebuah acara seminar ataupun acara rapat di ruangan, biasanya aturannya ketika kita masuk ke ruangan, biasanya kita tidak menyalakan mikrofon. Jadi yang menyala mikrofonnya biasanya host, presenter, dan moderator. Dan yang lainnya yang tidak akan berbicara, biasanya mikrofonnya dimatikan. Sedangkan untuk video itu boleh dinyalakan. Kalau kita menyalakan tinggal pilih. Nah, maka nyalalah video kita. Nah, jadi untuk peserta kalau kita akan berbicara atau sudah dipersilahkan, tinggal kita buka saja ini. Kita pilih supaya jadi hitam, artinya kita bisa berbicara atau mikrofonnya sudah hidup. Nah, ini di sebelah sini ada unmute all. Karena saya yang punya ruangan, nah maka saya bisa mematikan semua mikrofon. Biasanya kalau misalnya di ruangan pertemuan atau di room meetingnya terdengar mikrofon yang mengganggu, nah biasanya di unmute all-kan dulu, jadi semuanya dimatikan. Itu biasanya tugas host. Kalau ribut, terjadi berisik dari mikrofon yang nyala, maka semuanya dimatikan dulu. Kemudian yang berkepentingan biasanya yang dinyalakan mikrofonnya. Nah, sekarang saya akan membuka sedikit untuk layar dari host. Nah, ini saya sebagai host. Jika kita sebagai host atau presenter, biasanya kita bisa melakukan recording atau perekaman. Nah, ini di sini untuk host biasanya atau presenter, ini di sini ada menu. Sini ada alamat URL dan sebagainya, ada keterangan. Nah, untuk pengenalan fitur-fitur sebagai peserta mungkin dicukupkan sekian. Kalau fitur-fitur untuk penggunaan untuk host dan presenter mungkin di lain waktu atau di video berikutnya akan saya buat cara penggunaan untuk fitur-fitur untuk host atau untuk presenter dan moderator. Untuk fitur-fitur untuk peserta dicukupkan sekian saja. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi Anda jika Anda nanti bergabung di room Webex sebagai peserta. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya,
di-subscribe supaya Anda bisa mengikuti atau menonton video-video saya berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.